أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ihwah wa ahwatillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan risalah-risalahnya, menyampaikan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai hudan, ya, bagi kita semua, dan semoga kita semua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iwah wa wafilah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala, dengan izin Allah, pada kali ini kita akan melanjutkan program kita, yaitu pembacaan dan pembahasan tafsir Imam Ibnu Katsir yang kami singkat dengan petik, ya, pembacaan tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Dan insyaallah, ya, petik kali ini akan menjadi petik yang ke-29, ya. Dan alhamdulillah kita sudah sampai pada surat Al-Baqarah ayat yang keempat. Baik, tanpa memperpanjang mukadimah, kita lanjutkan program kita, pembacaan tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala yang kami singkat dengan petik, ya. Surat Al-Baqarah ayat yang keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun, ya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, qala Ibnu Abbasin walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik ay yusaddiquna bima ji'ta bihi minallahi wa ma jaa'a bihi man qablaka minal mursalin, ya. Qala Ibnu Abbasin, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang ayat walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, ay, yang artinya atau yang maksudnya, yusaddiquna, mereka membenarkan, bima ji'ta bihi, ya, terhadap apa yang datang kepadamu, minallahi, dari Allah Subhanahu wa taala, wa ma jaa'a bihi man qablaka minal mursalin, ya, dan terhadap apa yang datang kepada yang sebelummu dari al-mursalin, ya, para utusan, ya, nabi-nabi dan rasul. La yufarriquna bainahum, ya, mereka tidak membeda-bedakan, ya, di antara utusan-utusan tersebut. Wala yajhaduna ma ja'uhum bihi min rabbihim, ya, dan juga mereka tidak mengingkari apa yang datang kepada mereka, yaitu kepada para rasul, min rabbihim, dari Rabb mereka, ya.
wa bil akhirati hum yuqinun, ya, ai bil ba'tsi wal qiyamati wal jannati wan nari wal hisabi wal mizani, ya. Yang dimaksud dengan wabil akhirati hum yuqinun yaitu ai bil ba'tsi, ya, yaitu meyakini kepada al-ba'tsi, yaitu hari kebangkitan, wal qiyamati dan hari kiamat, wal jannati dan surga, wan nari dan neraka, wal hisabi dan hari perhitungan, wal mizani dan timbangan, ya. Jadi pada ayat ini, ya, penulis yaitu Imam Ibnu Katsir membawakan pendapat dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ya, tentang makna orang-orang yang beriman pada surat Al-Baqarah ayat yang keempat, ya. Siapa mereka? Yang dimaksud dengan orang yang beriman pada ayat ini adalah yusaddiquna bima ji'ta bihi minallahi, yaitu orang-orang yang membenarkan apa yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minallahi dari Allah, wa ma jaa bihi man qablaka minal mursalin, dan mereka juga membenarkan apa yang datang kepada orang-orang sebelummu, yaitu para rasul, ya, kepada para rasul sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. La yufarriquna bainahum, mereka ini orang-orang beriman yang dimaksud di ayat ini tidak membeda-bedakan di antara utusan-utusan tersebut. Wala yajhaduna ma ja'uhum bihi min rabbihim, dan juga mereka tidak mengingkari terhadap apa yang datang kepada utusan-utusan tersebut dari Rabb mereka. Ini yang dimaksud dengan walladzina yu'minuna pada ayat ini berdasarkan pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu an, ya. Adapun, ya, yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun, mereka meyakini akhirat, ya. Maksudnya apa? Meyakini apa? Akhirat tersebut meyakini bil ba'tsi adanya hari kebangkitan, wal qiyamati adanya hari kiamat, wal jannati adanya surga, wan nari adanya neraka, wal hisabi adanya perhitungan, wal mizani adanya timbangan amal kebaikan dan amal keburukan. Jadi ini adalah tafsir, ya, dari surat Al-Baqarah ayat keempat, di mana pemilik kitab, ya, yaitu Imam Ibnu Katsir menukil atau membawakan perkataan Ibnu Abbas tentang ayat ini, ya. Baik, kita lanjutkan. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun, ya, surat Al-Baqarah ayat yang kelima. Qolal musannifu, ya, ay qolal muallif, ya, yaqulullahu ta'ala, ya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika, ya, mereka itu. Siapa mereka itu pada ayat ini? Ai al-muttasifuna bima taqaddama, ya. Al-muttasifuna bima taqaddama adalah orang-orang yang disifati dari apa yang telah dijelaskan sebelumnya, ya. Al-muttasifun, ya, orang yang mereka yang tersifati dengan apa yang sebelumnya, apa yang sebelum ayat, penjelasan dari ayat sebelumnya, dari ayat ini. Minal imani bil ghaibi, ya, yaitu beriman terhadap yang ghaib, ya. Mereka ini adalah orang-orang yang beriman kepada yang ghaib. Wa iqamis sholati, dan mendirikan, menegakkan salat, wal infaqi,
dan berinfak atau membelanjakan harta minalladzi rozaqahumullahu, ya, dari apa yang Allah telah merizkikan kepada mereka, ya. Wal imani bima anzalallahu ilar rasuli, ya, dan mengimani, mereka itu adalah orang yang mengimani, yang beriman bima anzalallahu, terhadap apa yang Allah turunkan ilar rasuli, kepada rasulnya, ya. Wa man qablahu minar rusuli, dan kepada rasul-rasul sebelumnya. Wal iqani bidaril akhirati, dan mereka meyakini dengan darul akhirah, ya, dengan akhirat. Wa huwa yastalzimul isti'dada, ya, dan ia membuktikan keimanannya tersebut, ya, membuktikan keimanannya tersebut dengan isti'dad, persiapan laha, akan hal-hal yang gaib tersebut, minal amali bisolihati wa tarkil muharramati, ya. Mempersiapkannya dengan apa? Minal amali bisolihati, dengan beramal bisolihat, yang baik-baik, wa tarkil muharramat, dan meninggalkan yang hal-hal yang diharamkan, ya. Jadi mereka ulaika, pada ayat ini, ala hudan mirobihim, yang dimaksud mereka yang mendapat petunjuk dari Rabb mereka adalah tadi yang sudah disifati sebelumnya, itu apa? Mereka yang beriman kepada yang gaib, mereka melaksanakan sholat, mereka menginfakkan hartanya, mereka beriman dengan apa yang Allah turunkan kepada Rasul Muhammad SAW, dan kepada Rasul sebelum Rasulullah SAW, ya, dan meyakini adanya kehidupan akhirat, ya, dan membuktikan keyakinannya tersebut dengan persiapan yastalzimul isti'dada, ya, mempersiapkan senantiasa bersiap-siap, senantiasa mempersiapkan laha, untuk menghadapi hari akhirat tersebut dengan amal-amal yang solih dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Nah, ini jadi ada tuntutan, ya, tuntutan dari yang namanya pengakuan, gitu ya. Ada tuntutan dari yang namanya pengakuan, ya, agar pengakuan ini tidak sekedar pengakuan saja, ya. Jadi di sini di dalam Islam tidak cukup adanya kamu beriman, ya saya beriman, selesai, tidak, ya, tapi ada tuntutan pembuktian. Kalau memang kamu beriman, buktikan keimananmu, ya. Maka tadi diantaranya di sini apa? Dengan senantiasa bersiap-siap, dengan melakukan amal-amal yang solih, dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya. Lalu kita lanjutkan, ala hudan ai, ya, qala al-musannif rahimahullahu taala, ai nurun, ai nurin, ya, wa bayanin wa basiratin minallahi ta'ala. Yang dimaksud dengan ala hudan, di atas petunjuk, adalah apa? Yang disebut petunjuk di sini adalah nur atau cahaya, wabayan atau keterangan, kejelasan atau penjelasan, wabasiroh dan basiroh, ya. Minallahi ta'ala, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Wa ulaika humul muflihun. Apa maksud dari wa ulaika humul muflihun? Ai fid dunya wal akhirah. Wa ulaika humul muflihun, mereka itu adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menang. Ai maksudnya apa?
fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat, ya. Jadi yang dimaksud dengan mereka orang yang beruntung adalah mereka beruntung di dunia dan di akhirat. Wa qala Muhammad bin Ishaq, ya. Wa qala Muhammad bin Ishaq, berkata Muhammad bin Ishaq an Muhammad bin Abi Muhammadin, dari Muhammad bin Abi Muhammad, an Ikrimata, dari Ikrimah, ya, au Sa'id bin Jubairin, atau dari Sa'id bin Jubair, an Ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas, ya. Ibnu Abbas mengatakan tentang ayat, tentang kalimat ulaika ala hudam mirobihim, mereka itu di atas petunjuk Rabb mereka. Apa maksudnya? Ai ala nurin min rabbihim, mereka di atas cahaya dari Rabb mereka, ya. Wastiqomatin, ya, dan keistiqomahan, ala ma ja'ahum, ya, terhadap apa yang datang kepada mereka, ya. Mereka di atas cahaya dari Rabb mereka dan mereka istiqomah, ya, terhadap apa yang datang kepada mereka, ya. Jadi mereka istiqomah, ya, mengikuti apa yang datang kepada mereka. Ini yang dimaksud ulaika ala hudam rabbihim menurut Ibnu Abbas radhiyallahu an. Wa ulaika humul muflihun, ya. Wa ulaika humul muflihun ai alladzina adraku ma talabu wa najau min syarri ma minhu harabu, ya. Yang dimaksud mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Siapa mereka? Adalah alladzina, orang-orang yang adroku, mendapatkan matolabu, apa yang mereka cari, apa yang mereka minta, apa yang mereka inginkan, wana jauh, dan mereka selamat, min syarri, dari keburukan, ma minhu harobu, yang mereka hendak lari darinya. Allah, ya. Jadi ini adalah tafsir dari surat Al-Baqarah ayat keempat dan kelima yang disampaikan oleh Al-Musannif rahimahullahu taala, yakni Ibnu Katsir, menukil pendapat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, bahwa yang namanya iman, orang-orang yang beriman, yaitu orang yang beriman kepada apa yang datang kepada mereka di dunia, ya. Jadi beriman itu dengan apa yang ada di dunia, yang datang kepada kita di dunia, kepada Rasul, kepada apa yang mereka bawa, dan juga beriman kepada hari akhir, ya. Di mana keimanan kita di dunia kepada Rasul atau yang datang kepada para Rasul itu harus dibuktikan dengan apa? Dengan ketaatan kepada para Rasul, ya. Adapun beriman kepada hari akhir juga harus dibuktikan dengan apa? Dengan senantiasa mempersiapkan ketika kita mendatangi hari akhir tersebut, ya. Ini adalah pengertian keimanan, ya, beriman atau orang-orang yang beriman, seperti itu, ya. Dan di sini juga di ayat yang kelima sudah ditegaskan lagi, ya, pendapat yang diambil oleh pendapat yang disampaikan oleh Ibnu Abbas tentang ayat ini, ya. Jadi poinnya atau kesimpulannya atau intisari dari surat Al-Baqarah ayat yang keempat dan kelima ini tadi, ya, bahwa orang yang beriman adalah mereka yang beriman kepada dua keadaan atau dua kondisi. Beriman dengan yang sifatnya duniawi, yang nyata, yang ada di depan mata, begitu, yaitu beriman kepada para rasul dan apa yang mereka bawa,
Dan yang kedua, beriman kepada sesuatu yang gaib, yang kita tidak bisa merasakannya secara langsung, yaitu kepada kehidupan akhirat, kepada yaumul hisab, kepada yaumul kiamah, pada hari berbangkit. Ya, dan dua bentuk keimanan ini, beriman kepada yang eh, konkret dan beriman kepada yang abstrak ini, dua-duanya menuntut bukti. Ya, ketika kita mengatakan bahwa kita beriman kepada Rasulullah SAW dan kepada apa yang mereka bawa, kepada apa yang beliau bawa, ya, maka konsekuensinya adalah kita mentaati Rasulullah SAW. Ketika kita mengaku beriman kepada hari akhir, maka konsekuensinya adalah kita senantiasa mempersiapkan dalam menghadapi hari akhir tersebut dengan cara apa? Tadi sudah disampaikan, dengan amal-amal solih dan meninggalkan watarkil muharramat, ya, dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik ya, ikhwan, ikhwah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah untuk program kita petik yang ke-29 kita cukupkan sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat untuk kehidupan kita semua di dunia dan terlebih lagi di kehidupan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah, yang kurang, yang khilaf datangnya dari kami sebagai manusia yang dhaif, ya. Kami mohon maaf kepada antum semua dan kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kami sempurnakan kegiatan ini, ya, atau program ini dengan doa penutup majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.